Maaf, gayanya emang kampungan dan udik. Suami memperkenalkan aku di semua orang. Tapi saat pamanku mengatakan yang sebenarnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai jendela perlahan, lembut, dan hangat. Di sebuah rumah sederhana namun rapi, terdengar suara panci beradu pelan di dapur. Aroma nasi hangat bercampur wangi tumisan sayur memenuhi ruangan. Di tengah kesederhanaan itu, berdirilah seorang wanita bernama Ayu. Tubuhnya ramping, wajahnya lembut, dan sorot matanya tenang meskipun ada lelah yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia mengenakan pakaian rumah sederhana, rambutnya diikat seadanya, tidak berlebihan, tidak glamor, biasa saja bagi sebagian orang, tapi di balik kesederhanaannya ada ketulusan yang tidak dimiliki banyak orang. Ayu terbiasa memulai hari lebih awal dari siapapun di rumah itu. Ia selalu memastikan segalanya tertata rapi sebelum suaminya, Dani, terbangun. Bukan karena dipaksa, bukan karena takut, melainkan karena ia terbiasa menjadi seseorang yang bertanggung jawab, penuh kasih, dan tak pernah ingin menyulitkan orang lain. Sejak menikah, Ayu memilih menjalani hidup dengan sederhana. Tak ada perhiasan mencolok di tubuhnya, tak ada tas mahal, tak ada gaya berlebihan. Orang yang melihat sekilas akan mengira Ayu hanyalah wanita biasa, bahkan mungkin terlalu sederhana untuk ukuran istri seorang pria yang punya ambisi besar seperti Dani. Tapi orang-orang tak pernah tahu, Ayu bukan wanita sembarangan. Ia menyimpan rahasia besar yang tidak diketahui siapapun, termasuk suaminya sendiri. Sambil menuang teh hangat ke cangkir, Ayu menatap kosong ke arah jendela. Sesaat ia diam, seperti ada beban yang dipendam lama. Namun detik berikutnya, ia kembali tersenyum kecil, memaksa dirinya seolah tak ada apa-apa. Ia memang terbiasa begitu, menyembunyikan luka, menyimpan rahasia, dan memilih diam demi menjaga hati orang lain. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah kamar. Dani keluar dengan pakaian semi-formal, rambut tersisir rapi, wajahnya tampak percaya diri seperti biasa. Dani adalah pria yang ambisius. Ia bekerja di sebuah perusahaan yang sedang berkembang, dan baginya pengakuan serta kehormatan adalah sesuatu yang penting. Terlalu penting, bahkan. Dani ingin dipandang hebat, ingin dilihat sebagai pria sukses, ingin dihormati oleh orang-orang di sekelilingnya. Ayu menoleh, tersenyum lembut. "Mas, sarapannya sudah siap." Dani hanya melirik sekilas, kemudian duduk tanpa banyak kata. Ayu dengan sigap menyajikan makanan, memastikan semuanya sempurna. Ia tidak banyak bicara, lebih banyak memperhatikan, lebih banyak memahami dibanding meminta dipahami. Dani menikmati sarapannya sambil melihat layar ponselnya. Seperti biasa, ia sibuk dengan urusan pekerjaan, kolega, dan rencana masa depannya. "Mas, nanti pulangnya jam berapa?" tanya Ayu pelan. "Entahlah, banyak agenda. Jangan nungguin," jawab Dani santai, tanpa menatapnya. Ayu mengangguk kecil. "Iya, Mas." Jawaban singkat itu sudah biasa. Ayu tak pernah meminta lebih. Ia tidak pernah menuntut Dani romantis. Tidak pernah memaksa Dani memberi perhatian lebih. Ia menerima apapun yang diberikan Dani, meski terkadang hatinya terasa kosong. Pernikahan mereka bukan tanpa cinta. Hanya saja Dani semakin sibuk mengejar gengsi hidup, sementara Ayu memilih diam dalam kesederhanaannya. Setelah Dani berangkat, rumah kembali sunyi. Ayu berjalan ke kamar, merapikan tempat tidur, membersihkan rumah, dan melakukan rutinitas yang sama setiap hari. Tapi setelah semuanya selesai, Ayu duduk di kursi dekat jendela, mengambil sebuah buku catatan. Bukan buku harian biasa, itu adalah buku yang berisi rencana besar perusahaan miliknya. Ya, perusahaan miliknya. Perusahaan besar yang dikenal banyak orang di kota, tapi tidak ada yang tahu bahwa pemilik utamanya adalah Ayu, wanita sederhana yang selalu dianggap tidak berarti. Keputusan untuk menyembunyikan identitas itu bukan tanpa alasan. Ayu memilih hidup sederhana, karena ia lelah hidup dikelilingi orang yang mendekat hanya karena uang. Ia ingin tahu siapa yang benar-benar tulus. Ia ingin tahu siapa yang bisa menerimanya sebagai Ayu yang apa adanya, bukan Ayu sang pewaris kekayaan dan pemilik perusahaan besar.
Dan yang paling ia harapkan sebenarnya hanya satu. Suaminya sendiri mau mencintainya tanpa syarat, tanpa gengsi, tanpa rasa malu. Telepon berdering. Nama yang muncul di layar membuat Ayu tersenyum hangat. Pamannya. Satu-satunya orang yang tahu semua rahasianya. Assalamualaikum, Paman, ucap Ayu lembut. Waalaikumsalam, Ayu. Bagaimana kabarmu hari ini? Suara pamannya terdengar hangat namun penuh perhatian. Ayu baik, Paman. Seperti biasa. Apa Dani masih belum tahu? Belum, Paman. Ayu belum siap, dan Ayu rasa belum saatnya. Paman terdiam sejenak. Ia tahu Ayu bukan wanita lemah. Ia kuat, tetapi terlalu banyak menahan. Selama kamu yakin, Paman dukung. Tapi jangan biarkan siapapun merendahkanmu terlalu jauh. Pesan pamannya. Ayu tersenyum tipis. Ayu tahu, Paman. Setelah telepon ditutup, Ayu kembali menatap keluar. Ada banyak hal yang ingin ia katakan pada dunia, banyak hal yang ingin ia teriakkan, tapi ia memilih diam. Karena baginya, kesabaran adalah kekuatan terbesar yang ia punya. Hari-hari Ayu selalu terasa sama. Rumah sederhana, pakaian sederhana, hidup sederhana. Namun batinnya tidak sesederhana itu. Ia sering merasa sendirian meski punya suami. Ia sering menangis dalam diam. Tapi ia tetap bertahan. Karena ia percaya suatu hari nanti kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Menjelang sore, Dani pulang. Wajahnya tampak kelelahan tapi tetap dengan aura percaya diri yang sama. Ayu menyambutnya seperti biasa, menyiapkan makan malam, menanyakan kabar tanpa banyak menuntut. Dani hanya bercerita sedikit, lebih banyak membicarakan orang-orang hebat di sekelilingnya, orang kaya, orang sukses. Seakan dunia hanya milik mereka yang terlihat glamor. Namun di sela semua itu, Ayu selalu tersenyum. Bukan karena tidak sakit, namun karena ia masih ingin percaya pada cinta. Ia masih ingin percaya bahwa Dani suatu hari akan melihatnya bukan hanya sebagai istri biasa, bukan sebagai wanita kampungan, tapi sebagai seseorang yang berharga. Malam semakin larut. Dani tertidur lebih dulu. Ayu duduk di tepi ranjang, menatap wajah suaminya yang lelap. Perlahan ia mengelus tangan Dani, sembari berbisik dalam hati. Mas, semoga suatu hari nanti Mas benar-benar melihat Ayu. Bukan dari penampilan, tapi dari hati. Ayu memejamkan mata. Hari baru akan datang, dan takdir mulai perlahan bergerak menuju sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Sesuatu yang kelak akan membuat banyak orang terdiam. Sesuatu yang akan membuat mereka menunduk malu. Dan sesuatu yang akan membuka mata semua orang. Siapa sebenarnya Ayu? Pagi selalu menjadi waktu paling sibuk bagi Dani. Bukan hanya karena pekerjaannya yang menuntut banyak tenaga dan pikiran, tetapi juga karena setiap hari Dani harus memastikan dirinya terlihat sempurna di hadapan orang lain. Bagi Dani, hidup bukan sekadar menjalani hari. Hidup adalah tentang bagaimana orang lain melihatmu. Setiap kali bercermin sebelum berangkat kerja, Dani akan mengatur rambutnya berkali-kali, memeriksa dasinya dengan teliti, memastikan bajunya licin tanpa satupun kerutan. Ia tidak pernah mau terlihat buruk. Di kepalanya hanya ada satu hal, citra diri. Ia ingin dianggap sebagai pria mapan, berkelas, modern, dan layak dihormati. Dani bekerja di sebuah perusahaan cukup besar. Posisi jabatannya memang belum setinggi yang ia impikan, tetapi ambisinya sangat besar. Ia ingin dikenal, ingin dipandang, ingin orang-orang menyebut namanya dengan kagum. Ia tidak suka dipandang biasa saja. Karena itu, Dani memilih bergaul dengan orang-orang yang memiliki status sosial tinggi, berpenampilan mewah, dan berbicara dengan bahasa penuh kebanggaan. Namun di balik kepercayaan diri yang terlihat, sebenarnya Dani menyimpan ketakutan besar, takut dianggap rendah. Di kantor, Dani terkenal ramah, supel, dan mudah membaur. Ia selalu berhasil membuat orang lain terkesan dengan caranya berbicara yang tegas namun meyakinkan. Tak jarang rekan kerjanya memuji gaya hidupnya yang terlihat mapan, rumahnya yang rapi, pekerjaannya yang stabil, dan, tentu saja, statusnya sebagai laki-laki yang sudah menikah. Tapi sayangnya, ketika pembicaraan mulai menyentuh tentang istrinya, Dani seringkali merasa tidak percaya diri. Dan, kapan-kapan ajak dong istrimu ke acara kantor, ucap salah satu rekan kerjanya suatu hari sambil tertawa santai. Dani hanya tersenyum. Nantilah, lihat situasi dulu. Padahal,
Bukan soal situasi. Masalahnya adalah, Dani malu. Di matanya, Ayu terlalu sederhana. Penampilannya jauh dari gambaran istri ideal yang ingin ia tunjukkan pada dunia. Dani ingin istri yang bisa ia banggakan di depan semua orang. Istri yang terlihat glamor, modis, stylish, dan mampu menyatu dengan lingkungan sosialnya. Namun Ayu jauh berbeda. Bukan berarti Ayu tidak cantik. Hanya saja kesederhanaan Ayu membuat Dani merasa gengsinya terluka. Apalagi teman-temannya kebanyakan memiliki istri yang penampilannya elegan, mengikuti tren, dan selalu tampil mewah dalam setiap acara. Dani sering membandingkan, meski tidak pernah mengatakannya secara langsung pada Ayu. Sore itu, di kantor, beberapa rekan kerja Dani sedang membicarakan pesta perusahaan besar yang akan diadakan beberapa hari lagi. Acara itu akan dihadiri berbagai pengusaha, pejabat, dan orang-orang penting kota. Dani tentu tidak ingin melewatkan kesempatan untuk tampil dan menunjukkan diri. Acara nanti pasti meriah banget. Katanya banyak tokoh besar kota yang datang, ujar salah satu rekannya. Yah, sekalian pamer pasangan dong. Sambung yang lain sambil tertawa. Dani ikut tertawa, tapi hatinya terasa berat. Ia tahu, itu berarti ia harus membawa Ayu. Di satu sisi, ia ingin terlihat sempurna dengan menunjukkan kalau ia punya istri. Tapi di sisi lain, ia takut diejek karena penampilan Ayu. Di perjalanan pulang, Dani menyetir dengan pikiran penuh. Sementara Ayu di rumah sudah menunggunya seperti biasa, Dani justru sibuk memikirkan bagaimana orang lain akan memandang mereka nanti. Bukannya memikirkan kebahagiaan istrinya, Dani malah memikirkan gengsinya sendiri. Sesampainya di rumah, Ayu menyambutnya dengan senyum lembut dan perhatian yang sama seperti setiap hari. Namun Dani jarang menyadarinya. Ia terlalu terbiasa dengan kebaikan Ayu hingga lupa bersyukur. Malam itu, Dani duduk di ruang tamu sambil memainkan ponsel. Ia melihat foto-foto acara sosial yang dihadiri teman-temannya bersama istri mereka yang tampil elegan. Dani mendesah pelan. Ia menoleh sedikit ke arah dapur, melihat Ayu yang sibuk memasak dengan pakaian rumahan sederhana, rambut dikuncir seadanya, tanpa riasan apapun. Pemandangan itu, entah kenapa, bukannya membuat Dani luluh. Justru membuatnya merasa rendah diri di depan dunia luar. Seolah Ayu tidak pantas untuk dunia yang ingin ia masuki. Padahal Dani tidak pernah tahu. Wanita sederhana yang ia anggap tidak pantas itu sebenarnya jauh lebih tinggi kedudukannya daripada siapapun yang ia banggakan. Di dalam dirinya, perlahan tumbuh rasa sombong sekaligus buta. Dani mulai melihat Ayu bukan sebagai anugerah, tapi sebagai beban gengsi. Ia mulai lupa bahwa kebahagiaan bukan dinilai dari penampilan, tapi dari ketulusan hati seseorang. Namun satu hal yang Dani tidak tahu, hidup tidak selamanya soal tampilan luar. Ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi tepat di depan matanya. Rahasia tentang siapa sebenarnya Ayu. Dan saat kebenaran itu terbuka nanti, dunia yang selama ini Dani banggakan akan runtuh di hadapannya sendiri. Malam berlalu. Dani tidur dengan ambisi di kepalanya. Sementara Ayu, seperti biasa, tidur dengan doa dan kesabaran dalam hatinya. Dua dunia berbeda, berada di bawah satu atap yang sama. Namun waktu sedang bergerak. Takdir mulai menyusun kejutan-kejutannya. Dan Dani, perlahan berjalan menuju hari yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa. Atau setidaknya terlihat biasa dari luar. Rumah masih berdiri utuh. Meja makan tetap terisi, suara Dani dan Ayu masih terdengar di bawah satu atap. Namun di dalam hati, perlahan sesuatu mulai berubah. Ada jarak yang semakin hari semakin melebar, ada luka yang tidak lagi sekadar perih, tetapi mulai mengikis pelan-pelan. Dani semakin sibuk dengan pekerjaannya. Setiap hari ia pulang lebih malam, setiap malam ia tampak lebih lelah, tapi bukan kelelahan yang membuatnya lembut, justru membuatnya semakin dingin dan sulit didekati. Ayu masih sama seperti biasanya. Ia tetap menyambut Dani ketika pulang, tetap menyiapkan makanan hangat, tetap memberikan perhatian tanpa banyak bicara. Namun berbeda dengan dulu, sekarang Dani jarang membalasnya dengan senyum. Bahkan sekadar tatapan hangat pun sudah jarang diberikan. Mas? Ayu menyodorkan piring makan dengan senyum kecil. Ini Ayu masakin kesukaan Mas. Dani hanya menatap sekilas, mengangguk tanpa ekspresi. Taruh aja di meja. Sebuah jawaban singkat, yang terasa dingin. Ayu memaksakan senyum.
Iya, Mas. Mereka makan di meja yang sama, tapi rasanya seperti berada di dunia yang berbeda. Suasana yang dulu hangat kini penuh keheningan. Hanya suara sendok dan garpu yang sesekali terdengar. Ayu berusaha membuka percakapan kecil. Di kantor Mas gimana? Baik-baik aja kan? Banyak kerjaan, jawab Dani singkat. Oh, Mas jangan lupa jaga kesehatannya. Kalau capek bilang, Ayu bikinin jamu atau... Ayu? Dani meletakkan sendoknya sedikit keras. Bisa nggak? Nggak banyak ngomong dulu? Aku lagi nggak pengen ngobrol. Kalimat itu terdengar seperti pisau yang menusuk pelan ke dada Ayu. Bukan teriakan, bukan bentakan, tapi dingin. Dan dingin itulah yang lebih menyakitkan. Ayu menunduk. Maaf, Mas. Ia diam. Hanya diam. Karena hanya itu yang bisa ia lakukan. Sejak hari itu, Dani semakin sering menunjukkan sikap yang membuat Ayu merasa bukan siapa-siapa. Dani mulai sering membandingkan Ayu dalam pikirannya, dan terkadang tergelincir dalam kata-kata. Suatu malam, Dani pulang setelah menghadiri pertemuan dengan rekan kerjanya. Wajahnya terlihat penuh semangat, berbeda dari biasanya. Ayu menyambutnya seperti biasa. Mas kayaknya seneng banget hari ini. Ada kabar baik. Dani duduk di sofa sambil tertawa kecil. Tadi aku bareng rekan-rekan kerja makan malam. Istri-istri mereka ikut. Keren-keren banget. Yuh, cara pakaian mereka, cara bicara, ngerti pembahasan bisnis, percaya diri banget. Lihatnya aja bikin bangga. Ayu terdiam sejenak. Ada rasa sesak yang pelan-pelan naik ke dadanya. Namun ia berusaha tetap tersenyum. Alhamdulillah kalau acaranya menyenangkan. Dani memandangnya sebentar. Coba ya kalau kamu bisa kayak mereka. Kata itu diucapkan Dani dengan nada santai. Tapi bagi Ayu, kalimat itu seperti tamparan keras. Kamu terlalu sederhana. Yuh, kadang aku malu kalau harus ajak kamu ke acara besar. Penampilanmu, ya kamu tahu sendirilah. Suasana mendadak sunyi. Ayu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Maafkan aku ya, Mas, kalau kesederhanaanku bikin kamu malu. Kalimat itu hanya keluar di dalam hati, tidak pernah sampai ke bibirnya. Malam-malam berikutnya tidak lebih baik. Dani semakin jarang pulang cepat. Kadang Ayu menunggu sampai larut malam hanya karena ingin membuka pintu dan menyambutnya. Tapi seringkali Dani pulang dengan wajah lelah dan kesal. Mas telat pulang lagi? Ayu. Ayu, aku capek. Jangan nanya-nanya mulu. Seketika mata Ayu berkaca-kaca. Tapi ia tetap menunduk. Maaf, Mas. Ia tidak membalas dengan marah. Ia tidak melawan. Yang ia lakukan hanya menahan perih di dadanya. Setiap kata dingin yang Dani ucapkan terasa seperti retakan kecil pada hatinya. Bukan retakan yang langsung menghancurkan, tapi retakan yang perlahan menggerogoti. Hingga suatu hari, Dani pulang membawa undangan important meeting sekaligus acara formal perusahaan. Dani menerima undangan itu dengan rasa bangga. Ia tahu ini bukan acara biasa. Ini kesempatan besar baginya untuk tampil di lingkaran orang-orang penting kota. Dan entah kenapa, undangan itu justru membuat jarak antara Dani dan Ayu semakin terasa. Sebab sejak menerima undangan itu, Dani malah semakin memperhatikan penampilan dirinya sendiri, dan semakin memandang rendah kesederhanaan Ayu. Sementara di sisi lain, Ayu mulai semakin banyak menangis diam-diam. Ia sering menutup pintu kamar mandi hanya untuk menahan air mata agar tidak terdengar Dani. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia tidak ingin Dani semakin kesal. Padahal, yang sebenarnya ia rasakan hanyalah, ia takut kehilangan cinta suaminya. Ia takut suatu hari Dani benar-benar tidak menganggapnya ada. Namun meskipun luka semakin dalam, Ayu tetap bertahan. Ia masih percaya bahwa suatu hari Dani akan sadar. Ia masih percaya suatu hari Dani akan melihatnya dengan cara berbeda. Ia masih percaya bahwa kesabarannya tidak akan sia-sia. Yang Ayu tidak tahu adalah, jalan hidup sedang membawanya pada suatu titik di mana dirinya bukan lagi perempuan yang harus menahan sakit sendirian. Dan yang Dani tidak tahu, ia sedang berjalan menuju hari di mana semua kebanggaannya akan diuji oleh satu kebenaran besar yang selama ini ia abaikan. Hari itu benar-benar akan datang. Hari ketika rumah tangga mereka tidak hanya retak, tapi dipaksa menghadapi kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan.
Hari itu akhirnya datang. Hari yang selama ini Dani banggakan, hari yang dianggapnya sebagai kesempatan emas untuk menunjukkan dirinya di hadapan banyak orang penting. Perusahaan tempat Dani bekerja akan mengadakan acara besar yang dihadiri para pengusaha ternama, pejabat kota, serta tokoh-tokoh berpengaruh lainnya. Dani terlihat begitu antusias. Semangatnya berbeda dari hari-hari biasanya. Ia pulang lebih awal dari kantor sore itu, membawa setumpuk informasi tentang acara. Wajahnya penuh harap, penuh ambisi. Sementara Ayu hanya bisa menatap dari jauh sambil menggenggam kedua tangannya erat-erat. Jantungnya tidak pernah berdegup secepat itu sebelumnya. Bukan karena acara itu menakutkan, bukan karena ia tidak pernah datang ke acara besar, tapi karena ia tahu, di sanalah Dani benar-benar akan memperlihatkan bagaimana ia memandang istrinya. "Yuh!" panggil Dani sambil membuka pintu rumah, nadanya sedikit bersemangat. Ayu yang sedang menata meja makan segera menghentikan aktivitasnya. "Iya, Mas. Mas pulang? Aku dapat undangan khusus buat acara perusahaan nanti. Ini bukan acara kecil. Semua orang penting kota bakal datang," ucap Dani dengan mata berbinar. Ayu tersenyum kecil. "Alhamdulillah, Mas. Semoga acaranya lancar ya." Dani menatap Ayu sejenak. Pandangannya turun naik, memperhatikan penampilan Ayu yang sederhana seperti biasa. Ada sesuatu di sorot matanya, keraguan. "Kamu, ikut ya," kata Dani akhirnya. Ayu terdiam. Hatinya serasa berhenti berdetak sesaat. Ikut? Ke acara sebesar itu? Bersama orang-orang yang selalu Dani banggakan? "Ayu ikut, Mas?" tanyanya pelan, memastikan. "Iya." Semua rekan kerja bawa pasangan. "Masa aku datang sendirian? Nanti dikira nggak punya istri." Kalimat itu terdengar seperti bercanda, tapi ada duri yang terasa menyakitkan. Ayu menunduk pelan. "Iya, Mas, Ayu ikut." Malam itu, saat Dani tertidur dengan pikiran penuh kebanggaan, Ayu duduk seorang diri di depan cermin. Ia menatap pantulan dirinya. Wanita dengan wajah lembut, tanpa make-up, berpakaian sederhana, dan jauh dari kesan glamor. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena ia tidak percaya diri sebagai seorang wanita. Bukan karena ia merasa rendah diri. Tapi karena ia takut membuat Dani malu. Ia mengusap pipinya perlahan. "Apa aku benar-benar memalukan di mata Mas?" bisiknya lirih. Ayu membuka lemari pakaiannya. Di dalamnya hanya ada pakaian sederhana. Beberapa gamis polos, beberapa gaun biasa, dan beberapa baju lama yang masih tertata rapi. Tidak ada gaun mewah, tidak ada pakaian mahal seperti yang dipakai para istri pengusaha yang sering Dani ceritakan. Padahal, jika ia mau, ia bisa memakai pakaian terbaik, perhiasan termahal, bahkan gaun yang hanya dimiliki sedikit orang di negeri ini. Tapi Ayu memilih tidak melakukannya. Karena selama ini ia ingin Dani mencintainya sebagai Ayu yang sederhana, bukan Ayu yang kaya. Namun kali ini berbeda. Untuk pertama kalinya, Ayu benar-benar takut. Beberapa hari menjelang acara, Dani semakin sering membicarakannya. Ia membahas dekorasi, tamu undangan, siapa saja yang akan hadir, dan bagaimana megahnya acara tersebut. Tapi dalam pembicaraan itu, hampir tidak pernah ada topik tentang Ayu. Tidak ada, "Kamu nanti pakai apa?" Tidak ada, "Kamu perlu bantuan pilih baju." Tidak ada, "Aku ingin kamu tampil cantik karena aku bangga sama kamu." Yang ada hanya Dani dan egonya. Dani dan kebanggaannya. Dani dan gengsinya. Suatu sore, Ayu memberanikan diri bertanya. "Mas, acara nanti, Ayu harus pakai baju gimana?" Dani yang sedang sibuk melihat pesan di ponselnya hanya menjawab santai. "Ya jangan yang terlalu, kampungan aja. Sesuaikanlah. Jangan bikin aku malu." Kata itu lagi, kampungan. Seolah itu label yang sudah melekat pada diri Ayu di mata Dani. Ayu hanya mengangguk. "Iya, Mas." Padahal suaminya tidak tahu. Kalimat itu seperti menghancurkan sisa-sisa kepercayaan diri Ayu sedikit demi sedikit. Malam sebelum acara, Ayu duduk bersama pamannya melalui telepon video. Wajahnya terlihat menahan sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. "Kamu kelihatan gak tenang, Ayu," ucap pamannya lembut. Ayu tersenyum kecil. Tapi jelas itu bukan senyum bahagia.
Ada acara perusahaan Dani, Paman. Ayu harus ikut. Lalu, kenapa? Kamu takut? Ayu terdiam. Air matanya hampir jatuh. Paman, kalau Dani malu sama Ayu gimana? Kalau Ayu bikin Mas terlihat rendah di depan orang lain gimana? Paman menatapnya dalam-dalam melalui layar. Dari dulu kamu selalu takut menyakiti hati orang lain. Tapi kapan kamu memikirkan hatimu sendiri, nak? Ayu menunduk. Ayu cuma nggak mau jadi beban. Kamu bukan beban, Ayu. Kamu jauh lebih berharga dari yang kamu pikirkan. Kalau nanti ada yang merendahkanmu, ingat, kamu tidak pernah rendah. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh penampilanmu, tapi oleh siapa dirimu yang sebenarnya. Ayu mengusap matanya. Tapi, bagaimana kalau yang merendahkan itu suamiku sendiri, Paman? Pertanyaan itu keluar sangat pelan, hampir tidak terdengar, tapi penuh luka. Paman terdiam sesaat. Suaranya kemudian terdengar sangat lembut, namun tegas. Kalau hari itu datang, biarkan kebenaran yang berbicara. Biarkan dunia tahu, siapa kamu sebenarnya. Ayu tidak menjawab. Ia hanya menangis pelan. Bukan tangis keras, tapi tangis yang penuh luka yang sudah lama dipendam. Hari berganti. Ayu berdiri di depan cermin dengan gamis sederhana terbaik yang ia punya. Tidak mahal, tidak mewah, tapi rapi dan sopan. Ia merapikan hijabnya perlahan, mencoba menenangkan diri. Sementara Dani, berdiri gagah dengan jas rapi, tersenyum puas melihat dirinya sendiri di cermin. Namun saat matanya beralih ke arah Ayu, senyumnya perlahan memudar. Ada tatapan kecewa, ada tatapan tidak puas. Ayu, Dani menghembuskan napas panjang. Kamu nggak punya baju yang lebih layak. Ayu menunduk. Inilah yang terbaik yang Ayu punya, Mas. Dani menggeleng pelan, jelas tidak puas. Namun ia tidak ingin memperpanjang. Ya sudah. Yang penting jangan bikin aku malu nanti di depan orang-orang. Kalimat itu lagi. Kalimat yang sama. Kalimat yang terus melukai hati Ayu. Ia hanya tersenyum kecil. Iya, Mas. Namun di balik senyum itu, dadanya bergetar hebat. Ketakutan, kecemasan, dan rasa sakit bercampur menjadi satu. Langkah mereka akhirnya melangkah menuju acara besar itu, tanpa Dani tahu bahwa ia sedang membawa istrinya menuju takdir besar yang akan mengubah hidup mereka. Dan tanpa Ayu sadari, hari yang selama ini paling ia takuti, justru akan menjadi hari di mana dunia melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Hari yang ditunggu akhirnya datang. Sejak pagi, rumah terasa berbeda. Sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang penuh tekanan. Ayu duduk di depan cermin sederhana di kamar mereka. Di depannya hanya ada bedak tipis, lipstik murah yang warnanya mulai pudar, serta kerudung pastel yang sudah ia setrika berkali-kali agar tampak rapi. Tangannya sedikit gemetar saat ia mencoba mengikat ujung kerudung itu. Ada sesuatu di dadanya yang terasa berat, seperti ada batu yang menekan napasnya. Ia menatap bayangannya lama-lama. Wajahnya bukan wajah wanita lemah, tapi juga bukan wajah wanita yang benar-benar bahagia. Matanya menunjukkan cerita. Cerita tentang kesabaran yang dipaksakan, cerita tentang cinta yang ia pertahankan sendirian, dan cerita tentang ketakutan yang tidak pernah ia ucapkan, bahkan pada dirinya sendiri. Yuk, jangan lama-lama dandan. Kita bukan mau lomba kecantikan. Suara Dani dari luar kamar terdengar jelas, berat dan penuh nada meremehkan. Ayu terdiam. Ada rasa perih kecil yang menusuk dadanya. Ia memaksa bibirnya membentuk senyum kecil, meski hanya untuk menyemangati dirinya sendiri. Iya, Mas, sebentar lagi, jawabnya pelan. Langkah kaki Dani terdengar menjauh. Ayu menunduk. Dadanya terasa kosong. Sejak beberapa hari terakhir, Dani terlalu sering memberi sindiran. Kadang hal kecil pun dijadikan bahan komentar tajam. Dulu Dani selalu memuji Ayu sederhana dan anggun, sekarang justru kesederhanaan itu yang terus dipermasalahkan. Ayu berdiri pelan, merapikan gamis sederhana warna lembut yang dipakainya. Tidak ada kain mahal. Tidak ada aksesoris mewah. Tapi ia memilih yang paling rapi dan pantas menurutnya. Karena dari awal, ia tahu satu hal. Ia tidak pernah ingin terlihat mencolok. Ia tidak ingin sorotan. Ia hanya ingin menjadi istri yang cukup. Ketika ia keluar dari kamar,
Dani sudah siap dengan setelan jasnya. Wangi parfum mahal tercium kuat. Rambutnya yang disisir rapi membuatnya terlihat seperti pria sukses yang penuh percaya diri. Di hadapannya, Ayu berdiri dengan penuh kerendahan hati. Dani menatapnya sekilas, lalu menghela napas pendek. "Kamu nggak punya baju lain yang sedikit, lebih, modern?" Tanyanya dengan nada yang tidak berusaha disembunyikan ketidaksukaannya. Ayu menunduk. "Ini yang paling bagus, Mas." Dani tersenyum tipis, bukan senyum hangat, tapi senyum dingin yang penuh penilaian. "Sudahlah, ya sudah. Kita nggak punya waktu lagi. Yang penting kamu kelihatan sopan." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Ayu rasanya seperti pisau yang mengiris hati pelan-pelan. Perjalanan menuju gedung acara terasa lama. Sepanjang jalan Dani lebih banyak memuji dirinya sendiri. Bercerita tentang rekan bisnisnya, jabatannya, serta betapa hebatnya ia dibandingkan banyak orang. "Kamu nanti duduk aja, nggak usah banyak bicara. Kalau diajak ngobrol pun seperlunya saja. Jangan kelihatan norak," katanya sambil menyetir. Ayu terdiam. Kata itu lagi. Norak. Kampungan. Udik. Kata-kata yang dulu tidak pernah keluar dari mulut Dani, kini seolah menjadi kata yang paling mudah ia ucapkan. "Mas." Ayu cuma ingin berusaha kelihatan sopan. "Ayu nggak mau bikin Mas malu," ucapnya akhirnya dengan suara pelan. Dani tidak menjawab lama. Hanya mendengus kecil. "Ya, semoga aja." Kalimat itu cukup. Cukup untuk membuat Ayu makin tenggelam dalam kecemasan yang ia sembunyikan. Gedung acara itu besar dan mewah. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit. Orang-orang berjalan dengan pakaian elegan, penuh percaya diri. Lalu, Dani melangkah masuk dengan mantap, sementara Ayu di sampingnya merasa seperti anak kecil yang tersesat di dunia orang dewasa. Beberapa orang segera menyapa Dani. "Dani. Wah, akhirnya datang juga." "Hei bro, ini istrimu? Baru lihat langsung nih." Ayu mencoba tersenyum sopan. Menunduk sedikit. Mengulurkan tangan ketika disalami. Tapi ia bisa merasakan sesuatu. Tatapan. Tatapan menilai dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan yang tidak selalu kasar, tapi terasa menusuk. "Ini istriku," kata Dani sambil tersenyum bangga, tapi tidak kepada Ayu. "Namanya Ayu. Orangnya sederhana. Masih kampungan sih. Tapi ya beginilah." Beberapa orang tertawa kecil. Ada yang tersenyum canggung. Ada yang langsung memasang wajah sok ramah. Tapi bagi Ayu, dunia seolah berhenti sejenak. Kata itu keluar dengan begitu ringan dari mulut suaminya sendiri. Di depan banyak orang. Tanpa ragu. Tanpa rasa menjaga perasaan. Ia masih berdiri di sana. Masih. Tapi hatinya remuk perlahan. Dani terus memperkenalkan Ayu ke banyak orang. Dan setiap kali, ucapan yang sama hampir selalu keluar. "Istriku orangnya polos." Maklum, dia nggak biasa ke tempat seperti ini. Gayanya masih kampungan, tapi dia baik kok. Orang tertawa. Ada yang memandang Ayu dengan tatapan iba, ada pula yang memandangnya dengan tatapan meremehkan. Seolah Ayu hanya aksesori yang tidak berharga. Ayu ingin marah, ingin menangis, tapi ia memilih diam. Karena ia pernah mencintai Dani dengan seluruh hatinya. Karena ia pernah percaya bahwa Dani adalah rumah. Dan karena ia tahu, jika ia membuka suara sekarang, ia akan terlihat semakin buruk di mata semua orang, terutama Dani. Namun yang paling menyakitkan, bukan hanya kata-kata Dani, tapi bagaimana ia terlihat bangga mengucapkannya. Seolah merendahkan istrinya sendiri adalah hal yang biasa. Di sudut ruangan, Ayu berdiri sendirian. Dani sibuk dengan kelompoknya. Tertawa keras. Bercerita dengan semangat. Sementara Ayu hanya memegang tas kecilnya erat-erat, mencoba tetap berdiri tegak. Kasihannya, istrinya kelihatan gak nyatu sama lingkungan sini. Iya, padahal Dani kan kelihatan sukses banget. Mungkin gak selevel? Bisikan-bisikan pelan itu sampai ke telinga Ayu. Ia menelan ludah. Menarik napas panjang. Dan menahan air mata agar tidak jatuh. Di saat itulah sesuatu terjadi. Sesuatu yang tidak pernah Dani bayangkan. Sesuatu yang perlahan mulai mengubah arah cerita ini.
Karena seseorang sedang berjalan mendekat. Seseorang yang mengenal Ayu jauh lebih baik daripada suaminya sendiri. Seseorang yang akan membuka kebenaran yang selama ini Ayu sembunyikan. Dan malam itu baru saja dimulai. Acara malam itu semakin ramai. Musik lembut mengalun, orang-orang tertawa, berbincang, dan saling memamerkan posisi serta kehidupan masing-masing. Lampu kristal berkilauan, menyilaukan mata Ayu yang sejak tadi hanya berdiri dengan hati yang nyaris runtuh. Dani semakin larut dalam kebanggaan diri, sementara Ayu semakin mengecil di tengah kemewahan yang tidak pernah benar-benar ia inginkan. Dani kembali menarik tangan Ayu mendekati sekelompok orang penting. Beberapa di antaranya terlihat seperti rekan bisnis pentingnya. Mereka mengenakan setelan mahal, jam tangan berlapis emas, serta senyum penuh keangkuhan. "Ini loh, istri gue," ucap Dani dengan nada bangga, namun bukan bangga yang hangat. Bukan bangga yang melindungi, tapi bangga yang merendahkan. "Namanya Ayu. Orang desa. Tapi ya, gue bawa ke sini biar tahu dunia yang sebenarnya gimana." Mereka tertawa. Bukan tawa ramah. Bukan tawa sopan. Tapi tawa yang jelas-jelas menyindir. "Wah, sederhana sekali ya. Lucu juga. Kayak nggak nyatu sama suasana. Dani hebat juga. Yah, bisa sabar punya istri begini." Begini. Seakan Ayu hanyalah benda yang bisa dinilai dengan kasar. Bukan manusia. Bukan wanita yang punya hati. Ayu tersenyum tipis. Senyum yang dipaksa. Senyum yang menyakitkan. "Mas Dani, istrinya nggak kamu kasih pelatihan gaya hidup dulu?" Salah satu wanita yang berdiri di depan mereka tertawa mengejek sambil melihat Ayu dari atas sampai bawah, seperti menilai barang murah di toko. Dani tertawa ringan, tanpa memperdulikan hati istrinya. "Pelan-pelanlah. Namanya juga orang kampung. Masih banyak harus diajarin." Kata itu lagi. "Kang." Ucapan itu menjadi senjata yang terus menampar hati Ayu berkali-kali. Salah satu pria lain menyenggol Dani pelan sambil berbisik namun tetap terdengar jelas. "Kalau kamu mau naik tingkat, cari pasangan yang seimbang lah, Dan." Ayu mendengarnya. Jelas. Dan Dani hanya tertawa tanpa membela sedikit pun. Hatinya runtuh. Beberapa saat kemudian, mereka berpindah ke meja makan. Hidangan mewah disajikan. Ayu yang terbiasa makan sederhana jelas tidak terbiasa dengan deretan makanan asing beserta cara makannya. Namun ia berusaha. Ia menahan diri agar tidak salah gerak. Ia belajar cepat hanya dengan mengamati. Tapi rupanya, sekecil apapun tindakannya tetap salah di mata mereka. Saat Ayu salah mengambil alat makan, seorang wanita tertawa sambil menutup mulutnya pura-pura sopan. "Ih, lucu banget. Kayak baru pertama kali lihat sendok model begitu." "Biarin aja," timpal Dani. "Dia memang belum biasa. Di rumah aja makannya sederhana kok." Ayu menunduk. Ia bukan malu karena tidak tahu cara menggunakan alat makan. Ia malu karena suaminya sendiri tega menjadikannya bahan hiburan. Ada juga yang pura-pura baik, tapi tetap menyakitkan. "Kamu cantik kok, Ayu. Tapi ya, sayang kurang gaya. Kalau mau, nanti aku ajarin sedikit biar nggak kelihatan seperti..." "Ya gitulah." Kata, "gitulah," saja sudah cukup menghina. Ayu menarik napas panjang. Menelan semua rasa sakit. Menelan semua kata-kata yang ingin ia ucapkan. Ia tidak ingin mempermalukan Dani. Ia tidak ingin merusak suasana. Jadi ia memilih diam. Namun Dani tidak berhenti. Saat pembawa acara memanggil Dani ke depan untuk memberi sambutan, Ayu duduk di bangku tamu. Dani berdiri dengan penuh percaya diri sambil mengucapkan kata-kata yang membuat Ayu semakin remuk. "Terima kasih untuk semua yang sudah datang. Saya merasa bangga bisa berada di antara orang-orang hebat seperti kalian. Saya sendiri berasal dari keluarga biasa. Dan ya, bahkan istri saya juga orang sederhana. Sangat sederhana malah. Tapi saya bangga, karena saya berhasil membawa diri saya ke level seperti sekarang." Beberapa orang tepuk tangan. Ayu hanya menunduk. Dani melanjutkan. "Istri saya orang kampung. Gayanya mungkin udik. Tapi setidaknya dia beruntung bisa berdiri di tempat seperti ini, bersama orang-orang berkelas seperti kalian." Ruangan hening sesaat. Lalu terdengar tawa. Beberapa menepuk pundak Dani dengan kagum. Bukan satu pun yang datang mendekati Ayu untuk menguatkan.
Dan saat itu, Ayu tahu, suaminya bukan lagi pelindungnya. Suaminya adalah orang yang paling tega menghancurkan harga dirinya. Selesai pidato, Dani kembali ke meja dengan wajah puas. Ia merasa hebat. Ia merasa diagungkan. Ia merasa kemenangannya sempurna. Gimana? Kamu nggak apa-apa kan? Katanya santai seolah tidak ada yang salah. Ayu hanya tersenyum tipis. Ayu nggak apa-apa, Mas. Padahal di dalam hatinya, Ayu seperti berjalan di atas pecahan kaca. Loh, perih. Tapi ia masih diam. Karena ia tahu, ini baru permulaan. Dan penghinaan malam itu belum berakhir. Masih akan menjadi semakin parah. Karena sebentar lagi, seseorang yang selama ini mereka remehkan akan menjadi pusat perhatian. Dan dunia Dani akan mulai goyah. Suasana di dalam gedung semakin penuh. Musik semakin meriah, percakapan semakin riuh, dan tawa ejekan terhadap Ayu masih menggantung di udara. Meskipun acara tampak glamor dari luar, bagi Ayu semuanya terasa seperti mimpi buruk yang berlapis-lapis. Ia duduk diam, kedua tangannya saling menggenggam erat di atas pangkuan. Kepalanya menunduk, namun matanya basah bukan karena kelemahan, melainkan karena menahan terlalu banyak luka dalam waktu singkat. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Di dalam hati, ia berdoa agar waktu cepat berlalu. Ia hanya ingin acara ini segera selesai. Ia hanya ingin pulang dan mengurung diri, jauh dari tatapan merendahkan dan tawa yang menyakitkan. Namun takdir punya rencana lain. Di tengah keramaian itu, seseorang melangkah masuk ke dalam gedung. Seseorang yang sangat dikenalnya. Seseorang yang selama ini menjadi salah satu penopang hidupnya. Langkahnya tenang, wajahnya berwibawa, penampilannya sederhana namun gagah. Orang-orang yang melihatnya sekilas mungkin tidak menyadari siapa dia. Namun bagi orang-orang tertentu di kota itu, sosok ini bukanlah orang sembarangan. Ayu tidak langsung menyadarinya. Tapi suara lelaki itu, suara hangat yang sudah lama tak ia dengar, tiba-tiba memecah dunianya. Ayu. Nama itu diucapkan dengan penuh kehangatan dan keakraban. Bukan nada meremehkan. Bukan nada mengejek. Tapi nada yang membuat Ayu spontan mendongak dan menoleh. Matanya melebar. Paman? Suaranya bergetar. Ya, itu benar. Yang berdiri di hadapannya adalah Paman Arya. Pamannya dari pihak ibu, orang yang sangat ia hormati. Lelaki yang selama ini menjadi figur bijak di keluarganya. Seorang pria berusia 50-an, wajahnya tegas namun teduh, auranya tenang namun berwibawa. Ia bukan tipe orang yang suka menonjolkan diri, tapi keberadaannya tidak pernah bisa disepelekan. Paman Arya tersenyum hangat. Tanpa ragu ia melangkah mendekat dan langsung memeluk Ayu. Sesuatu yang sangat kontras dengan perlakuan Dani malam ini. Pelukan itu bukan sekadar rangkulan keluarga, tapi juga pelukan yang menyampaikan pesan. Kamu tidak sendirian. Apa kabar, nak? Tanya Paman Arya lembut, menepuk punggung Ayu pelan. Ayu terisak kecil, tapi ia masih berusaha kuat. Alhamdulillah, Paman, Ayu baik. Padahal jelas, ia tidak baik sama sekali. Beberapa tamu di sekitar mulai memperhatikan. Mereka penasaran. Siapa pria ini? Mengapa ia tampak begitu dekat dan akrab dengan Ayu? Mengapa tatapan pria ini begitu teduh namun kuat? Dan di saat itu, Dani baru menyadari keberadaan seseorang di dekat istrinya. Ia menghentikan tawanya sejenak, lalu berjalan mendekat dengan langkah penuh percaya diri. Namun wajahnya masih menyimpan sisa keangkuhan tadi. Ia tidak langsung mengenali siapa pria itu. Ia hanya melihat Ayu sedang bersama seorang laki-laki yang tidak ia kenal, dan ia merasa sedikit terganggu. Ayu, ini siapa? Tanya Dani dengan nada sopan tapi mengandung keingintahuan. Paman Arya tidak langsung menoleh ke Dani. Ia masih menatap Ayu dengan pandangan yang tulus penuh kasih. Setelah yakin Ayu sedikit tenang, barulah ia berdiri tegak dan menatap Dani. Kamu Dani, suaminya Ayu, kan? Tanyanya tenang. Nada suaranya begitu santai. Namun entah mengapa, ada wibawa yang membuat orang otomatis menghormatinya. Dani sedikit tersenyum sok ramah. Iya, betul. Maaf, kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Paman Arya menggeleng pelan. Belum. Tapi aku sering mendengar tentangmu. Dani tertawa kecil, merasa bangga. Wah,
Sampai terdengar sejauh itu ya, Pak? Ya maklum, lingkaran bisnis sekarang memang luas. Ia tidak tahu apa yang ia bicarakan. Ia bahkan tidak tahu siapa yang sedang berdiri di depannya. Beberapa orang mulai memperhatikan mereka lebih serius. Pembicaraan di sekitar mulai menurun intensitasnya karena sosok ini menarik perhatian. Wajah yang mereka kenal, tapi mereka tidak menyangka akan bertemu di sini. Salah seorang tamu pria menatap terkejut, lalu menyentuh bahu temannya sambil berbisik pelan. Itu, bukannya Pak Arya? Temannya spontan ikut melirik dan matanya langsung melebar. Serius? Yang itu? SHHH. Jangan berisik. Bisik-bisik itu mulai menyebar. Orang-orang mulai menyadari sesuatu. Para eksekutif yang tadinya berdiri sombong mendadak sikap tubuhnya berubah. Mereka berdiri lebih tegak, lebih sopan, bahkan beberapa yang tadinya tertawa kencang kini mulai diam. Namun Dani belum paham apa-apa. Ia masih berdiri santai, masih dengan kepercayaan dirinya yang tinggi. Ia bahkan menepuk bahu Paman Arya dengan sok akrab. Pokoknya selamat datang, Pak. Ini acara penting. Saya juga salah satu orang yang cukup diperhitungkan di sini, katanya dengan nada membanggakan diri. Ayu hanya bisa menatap tanpa suara. Ada rasa ngeri bercampur lega di dalam dadanya. Ia tahu, jika Paman Arya sudah muncul, sesuatu yang besar akan terjadi. Namun yang paling menyakitkan, Dani masih tidak mengerti apapun. Ia bahkan belum sadar bahwa selama ini ia sudah menghina wanita yang bukan hanya istrinya, tapi seseorang yang memiliki posisi jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sementara itu, Paman Arya hanya tersenyum tipis. Tatapannya kini mulai berubah. Bukan lagi tatapan lembut keluarga, tapi tatapan seseorang yang siap berbicara, menyampaikan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Dan perlahan, dunia Dani mulai berguncang. Hubungan udara di dalam gedung itu seolah berubah. Tadinya penuh tawa. Meski kebanyakan berupa tawa ejekan, kini perlahan menurun intensitasnya. Orang-orang mulai memperhatikan keberadaan Paman Arya. Beberapa yang mengenalnya sudah menegakkan tubuh, sementara sebagian lain masih memandang dengan penasaran, mencoba memastikan apakah penglihatan mereka salah atau tidak. Ayu berdiri di samping Paman Arya, masih dengan wajah yang menahan luka. Sementara Dani berdiri beberapa langkah di depan, masih santai, masih merasa dirinya berada di atas segala sesuatu. Ia belum memahami apa yang sedang terjadi. Silakan duduk di meja VIP, Pak, ucap salah satu panitia acara sambil mendekat. Suaranya mendadak penuh rasa hormat. Kami tidak menyangka Bapak akan berkenan hadir. Dani mengerutkan kening. VIP? Untuk pria ini? Memangnya siapa dia? Namun sebelum Dani sempat bertanya, beberapa tamu penting yang tadi begitu sombong, kini justru berjalan mendekat dengan sikap sangat sopan. Selamat malam, Pak Arya. Sungguh kehormatan besar Bapak datang ke acara ini. Kami benar-benar tidak menyangka. Satu persatu mereka menyapa. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi ejekan. Yang tersisa hanyalah tatapan penuh hormat dan bahkan, sedikit rasa takut. Dani semakin bingung. Maaf. Sebenarnya Bapak ini siapa ya? Akhirnya Dani bertanya dengan nada agak canggung, tapi masih mencoba terlihat percaya diri. Beberapa orang langsung saling pandang. Seolah tak menyangka ada orang yang tidak tahu siapa sosok yang berdiri di hadapan mereka. Paman Arya hanya tersenyum tipis. Ia tidak langsung menjawab. Ia justru menatap Ayu dulu, seolah memastikan sesuatu. Seolah bertanya dalam diam. Apakah kamu sudah siap? Ayu menelan ludah. Ia tidak pernah berniat mempermalukan siapapun, apalagi suaminya sendiri. Tapi penghinaan malam ini sudah terlalu jauh. Hatinya sudah terlalu lelah. Paman Arya akhirnya berbalik menatap Dani. Kalau kamu bertanya siapa aku, ucapnya tenang, seharusnya kamu bertanya dulu, siapa sebenarnya istrimu ini? Kalimat itu seperti bom kecil yang jatuh di tengah keramaian. Dani tertawa canggung. Maksud Bapak apa? Istri saya ya cuma wanita sederhana. Nggak punya apa-apa. Hidupnya biasa aja. Beberapa tamu langsung terdiam lebih lama. Ada yang memejamkan mata, ada yang geleng-geleng pelan. Mereka tahu, Dani baru saja mempermalukan dirinya sendiri tanpa sadar. Paman Arya menghela napas pelan, lalu menatap seluruh tamu. Kalau begitu, biar saya jelaskan.
Ucapnya dengan suara yang terdengar jelas di seluruh ruangan. Seolah spontan, orang-orang di sana mulai memusatkan perhatian pada mereka. Musik perlahan dikecilkan. Lampu panggung sedikit menyorot ke arah tengah ruangan. Semua mata kini tertuju pada sosok pria berwibawa itu, dan wanita yang sejak tadi mereka hina habis-habisan. Ayu. Paman Arya menyebut nama itu dengan lembut, tapi penuh bangga. Bukan wanita sembarangan. Dani tersenyum kecil, mencoba menepis rasa tidak enak yang mulai merayap. Ya, dia istri saya. Tapi tetap saja. Dia bukan hanya istrimu, potong Paman Arya dengan suara yang lebih tegas. Dia adalah pemilik besar dari perusahaan yang menjadi tulang punggung ekonomi kota ini. Perusahaan yang bahkan beberapa dari kalian bekerja di bawahnya. Ruangan langsung terdiam. Benar-benar terdiam. Tidak ada tawa. Tidak ada suara. Yang terdengar hanya napas terkejut dan detak jantung yang seolah membentur dada masing-masing. Beberapa orang yang tadi menghina Ayu langsung membeku. Wanita yang tadi menertawakan penampilan Ayu kini menutup mulutnya. Wajahnya pucat. Para pria yang tadi mengejek Dani karena punya istri, tidak selevel. Kini menelan ludah berat. Sementara Dani berdiri kaku. Wajahnya memucat drastis. Ah, apa? Suaranya hampir tidak keluar. Beberapa tamu bisnis besar kini ikut angkat bicara. Pak Arya benar. Perusahaan milik keluarga besar Arya ini, belakangan dipimpin oleh pewarisnya. Kami pikir pewarisnya laki-laki. Ternyata, mereka menatap Ayu. Dengan hormat. Dengan kagum. Dengan rasa bersalah yang luar biasa. Paman Arya melanjutkan. Ayu selama ini memilih hidup sederhana. Ia tidak pernah menunjukkan siapa dirinya. Ia tidak pernah memamerkan hartanya. Bahkan banyak yang tidak tahu bahwa perusahaan besar yang kalian banggakan, berdiri kokoh juga berkat keputusan dan tangannya. Beberapa orang langsung membungkuk kecil. Refleks menunjukkan rasa hormat. Namun Paman Arya belum selesai. Tatapannya kini berubah dingin. Tidak lagi lembut. Ia menatap Dani, tepat di matanya. Kau tahu apa yang paling menyedihkan? Suaranya pelan, tapi menyayat. Bukan karena orang lain menghina Ayu. Bukan karena tamu di sini meremehkannya. Tapi karena kau, suami yang seharusnya melindunginya, justru menjadi orang yang paling keras menginjak harga dirinya. Dani terdiam. Tidak bisa bicara. Tidak bisa mengelak. Kalimat itu menamparnya keras. Semua orang melihat ke arahnya dengan tatapan berbeda. Bukan lagi iri. Bukan lagi kagum. Tapi tatapan heran, sekaligus kasihan, sekaligus jijik. Aku datang bukan untuk mempermalukanmu, Dani, lanjut Paman Arya. Awalnya aku hanya ingin melihat keponakanku. Tapi malam ini, aku melihat sendiri bagaimana kau memperkenalkan Ayu sebagai wanita kampungan, norak, dan tidak pantas berdiri di sini. Paman Arya menunjuk sekeliling. Padahal tanpa dia, acara seperti ini mungkin tidak akan pernah ada. Dani terkulai. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Kakinya terasa lemas. Tangannya bergetar. Semua harga diri yang ia banggakan selama ini, runtuh begitu saja. Sementara Ayu hanya berdiri diam. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena bangga. Bukan karena ingin membalas. Tapi karena ia tidak pernah menyangka kenyataannya akan dibuka seperti ini. Ia menahan air mata. Ia tidak ingin terlihat lemah. Namun saat tatapan orang-orang berubah dari merendahkan menjadi menghormati, rasa sesak yang selama ini ia tahan pecah perlahan. Seorang wanita yang tadi menghina Ayu kini menunduk dalam-dalam. Saya minta maaf. Suaranya bergetar. Pria yang tadi menyenggol Dani sambil mengatakan istri tidak selevel, kini bahkan tidak berani mengangkat wajah. Saya benar-benar tidak tahu. Tamu-tamu lain ikut meminta maaf. Ada yang langsung menunduk. Ada yang bahkan hampir jatuh karena panik dan malu. Semua merasakan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Dan Dani, ia hanya berdiri terpaku. Ia ingin bicara. Ingin membela diri. Namun semua kata terasa percuma. Karena malam itu, bukan hanya orang-orang di ruangan yang terdiam. Tapi hatinya juga ikut terdiam. Membeku, melihat betapa selama ini ia hidup penuh kesombongan, sementara wanita yang ia hina habis-habisan
adalah alasan ia bisa berdiri sejauh ini. Acara yang seharusnya penuh kebanggaan, kini berubah menjadi malam penuh penyesalan. Dan itu baru awal dari semuanya. Keheningan di dalam gedung masih terasa mencekam. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi percakapan angkuh. Semua terdiam, seolah waktu benar-benar berhenti. Yang tersisa hanyalah rasa malu, keterkejutan, dan tatapan yang kini berubah 180 derajat kepada Ayu. Ayu berdiri dengan tubuh yang sedikit gemetar. Bukan karena ketakutan, melainkan karena perasaannya campur aduk. Luka yang tadi masih basah kini perlahan berubah menjadi kekuatan, meski tetap menyisakan perih yang sulit dijelaskan. Dani masih membeku. Ia belum mampu mencerna sepenuhnya apa yang baru saja ia dengar. Kata-kata Paman Arya terus berputar di kepalanya. Istri yang dia hina? Istri yang dia rendahkan? Istri yang dia anggap tidak selevel? Ternyata bukan hanya lebih dari cukup, tapi jauh lebih besar dari dirinya. Paman Arya menatap semua tamu yang masih menunduk malu. Lalu ia kembali menoleh pada Ayu, memberikan tatapan lembut penuh dukungan. Setelah itu, ia kembali bicara dengan suara tegas namun tetap terkontrol. Mungkin banyak dari kalian yang tidak percaya, katanya pelan, namun jelas terdengar. Jadi biar saya jelaskan dengan detail. Beberapa kepala perlahan terangkat, menunggu penjelasan. Dani pun akhirnya memaksa dirinya mendongak, meski tubuhnya terasa seperti kehilangan tenaga. Sejak almarhum ayahnya Ayu meninggal, lanjut Paman Arya, Ayu mendapatkan amanah besar untuk melanjutkan perusahaan keluarga. Bukan hanya warisan harta, tapi warisan tanggung jawab, amanah besar untuk menjaga ribuan karyawan yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan itu. Banyak orang terkejut. Ada yang baru tahu. Ada yang selama ini hanya mendengar rumor, tapi tidak pernah membayangkan sosok pewaris sebenarnya berdiri tepat di depan mereka. Ayu memilih untuk hidup sederhana, ucap Paman Arya lagi. Ia tidak pernah suka pamer. Tidak pernah suka menunjukkan siapa dirinya. Bahkan ketika menikah pun, ia tidak pernah menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Tatapan tamu-tamu mulai berubah lagi. Kini bukan hanya rasa hormat yang muncul, tapi kekaguman. Lalu Dani akhirnya bersuara. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Kenapa? Ia menatap Ayu dengan wajah pucat. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Kenapa kamu tidak bilang siapa kamu sebenarnya? Ada nada bingung, ada nada panik, ada pula penyesalan kecil yang mulai merambat dalam suaranya. Ayu menarik napas perlahan. Untuk pertama kalinya malam itu, ia menatap Dani langsung. Tatapannya bukan tatapan sombong. Bukan tatapan ingin menang. Bukan tatapan ingin mempermalukan. Tapi tatapan seseorang yang terlalu lama menahan luka. Ayu dulu tidak merasa perlu. Mas, jawabnya pelan namun tegas. Semua perhatian kembali tertuju padanya. Ayu melanjutkan. Ayu menikah sama Mas Dani, bukan untuk pamer. Bukan untuk menunjukkan harta. Ayu ingin hidup seperti wanita normal lainnya. Jadi istri. Bangun rumah tangga sederhana. Tertawa bersama. Saling menghargai, dan saling melindungi. Kata, melindungi, itu terasa menohok. Beberapa orang menunduk lagi. Dani tertelan kata-katanya sendiri. Ayu mencoba tersenyum, meski jelas senyum itu penuh rasa sakit. Tapi ternyata, Ayu salah menilai. Bukan masalah Mas Dani tahu atau tidak tentang siapa Ayu sebenarnya. Tapi bagaimana Mas Dani memandang Ayu dari awal, sebagai seseorang yang rendah dan tidak selevel. Sebagai istri yang harusnya ditutup-tutupi. Sebagai beban yang memalukan. Dani spontan menggeleng cepat. Tidak. Bukan begitu maksud aku. Yuh, aku cuma. Cuma apa, Mas? Ayu memotong dengan lembut. Namun kalimatnya tajam. Cuma bangga pada diri sendiri? Cuma ingin terlihat hebat di depan orang lain? Sampai lupa kalau istri yang Mas bawa ke sini bukan sekadar aksesori, bukan sekadar pelengkap penampilan, tapi manusia yang punya hati. Hening. Kalimat itu menusuk semua orang yang mendengarnya. Beberapa tamu wanita menahan napas. Sebagian pria merasa malu karena menyadari diri mereka pun pernah melakukan hal yang sama pada pasangan masing-masing. Dani terdiam kembali. Wajahnya kini benar-benar hancur. Paman Arya kembali berbicara.
Aku tidak menyalahkan siapapun yang tidak tahu, ujarnya tenang. Tapi yang membuatku kecewa adalah cara kalian menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Ia menatap para tamu satu persatu. Kalian menilai seseorang dari bajunya, dari caranya berbicara, dari bagaimana ia bergerak. Anda lupa bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan dari apa yang terlihat mata. Beberapa orang mengangguk pelan dengan wajah penuh penyesalan. Aku melihat sendiri bagaimana kalian tertawa. Bagaimana kalian menyindir. Bagaimana kalian mempermalukan Ayu seolah dia tidak pantas berdiri di ruangan ini. Tatapannya kemudian tertuju pada Dani. Dan yang paling menyakitkan, kau berada di barisan paling depan dalam penghinaan itu. Dani menunduk. Tangannya mengepal. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar hina dalam hidupnya. Salah satu tamu pria akhirnya memberanikan diri bicara. Bu, saya benar-benar minta maaf. Ucapnya dengan suara bergetar. Kami tidak tahu. Kami hanya terbawa suasana. Kami terlalu sombong. Wanita yang tadi menertawakan Ayu ikut angkat bicara sambil menahan tangis malu. Saya tidak punya alasan. Saya salah. Saya berharap ibu bisa memaafkan saya. Saya terlalu cepat menilai. Satu persatu mereka meminta maaf. Tapi Ayu hanya tersenyum kecil. Ayu bukan malaikat. Ayu sakit. Sangat sakit. Tapi Ayu juga manusia biasa, yang masih belajar memaafkan. Kata-kata itu membuat banyak orang semakin malu. Namun bagi Dani, kalimat itu terasa seperti pisau yang membuatnya semakin sadar betapa bodohnya ia selama ini. Ia akhirnya melangkah mendekat. Langkahnya berat. Kakinya seolah diseret. Ia berdiri tepat di depan Ayu. Matanya kini benar-benar berkaca-kaca. Ayu, maafin aku, katanya pelan. Mas benar-benar keterlaluan. Aku terlalu bangga sama diriku sendiri. Aku pikir, aku sudah cukup hebat. Aku pikir aku yang paling mengerti dunia. Tapi ternyata, aku cuma laki-laki kecil yang buta karena kesombonganku sendiri. Beberapa orang menatap haru. Sebagian lainnya hanya bisa menghela napas panjang. Namun, Ayu tidak menjawab. Ia hanya menatap Dani dengan tatapan yang sulit ditebak. Antara masih terluka, masih kecewa, tapi juga masih berusaha kuat. Karena kebenaran baru saja terbuka. Dan setelah ini, akan ada konsekuensi besar yang harus dihadapi. Bukan hanya oleh Dani, tapi oleh seluruh hubungan rumah tangga mereka. Dan malam itu, suasana ruangan itu masih belum benar-benar tenang setelah kehadiran Paman Ayu sebelumnya. Beberapa tamu masih berbisik-bisik, sebagian masih menatap ke arah Ayu seolah menunggu sesuatu. Seolah ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang menggantung di udara dan membuat dada siapapun yang menyaksikannya terasa sesak. Dani sendiri mencoba bersikap santai, namun sorot matanya gelisah, bibirnya kering, dan genggaman tangannya pada gelas minumnya sedikit bergetar. Ayu berdiri cukup jauh dari keramaian, di dekat salah satu pilar besar yang dihiasi lampu gantung kristal mewah. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat semua orang, bisa mendengar semua suara, namun seolah dirinya tidak benar-benar berada di sana. Ia seperti berada di dalam ruang yang terpisah, sendirian dengan pikirannya, hatinya, dan luka-luka yang selama ini harus ia telan sendiri. Dadanya terasa berat. Nafasnya naik turun tidak stabil. Ia bisa merasakan jantungnya berdegup begitu kencang, sampai ia takut orang lain bisa mendengarnya. Aku kuat, aku bisa. Sudah sejauh ini, aku harus bertahan, gumam Ayu dalam hati. Ia teringat kembali semua yang telah terjadi sebelum malam ini. Ucapan hinaan, tatapan merendahkan, sikap Dani yang semakin hari semakin tidak menghargainya. Semua terputar seperti film yang tak mau berhenti. Dan sekarang, malam ini, semua ini seolah mengarah ke satu titik. Ada sesuatu yang akan pecah. Ada sesuatu yang akan berubah. Entah perubahan itu akan menyakitinya lebih dalam, atau justru membebaskannya, ia belum tahu. Tapi ia tahu, apapun yang akan terjadi, hidupnya tidak akan sama lagi setelah ini. Dani terlihat sedang berbicara dengan beberapa koleganya. Namun bedanya, kali ini ekspresinya tidak setenang sebelumnya. Beberapa orang tampak menanyakan sesuatu, dan Dani berusaha tertawa, seolah semuanya baik-baik saja. Serius? Tadi yang datang itu paman istrimu?
Tanya salah satu rekannya. Dani terkekeh. Namun tawanya terdengar kaku. Iya, orang kampung. Biasalah, sok kenal sok dekat, tiba-tiba datang ke acara besar begini. Bikin suasana jadi, ya begitulah. Beberapa orang terkekeh, namun tatapan mereka tidak selepas tadi. Ada kecurigaan. Ada rasa penasaran. Ada sesuatu yang mereka rasakan tidak beres. Lagi pula, orang yang datang tadi tidak terlihat seperti orang sembarangan. Sementara itu, dari kejauhan Ayu melihat Dani tertawa lagi. Tawanya sama seperti biasanya. Tawa yang sering memotong martabatnya tanpa rasa bersalah. Ayu menunduk. Tapi kali ini, dadanya tidak hanya menahan sakit. Ada sesuatu yang berbeda. Semacam tenaga yang pelan-pelan tumbuh di dalam dirinya. Ia tidak ingin bersembunyi lagi. Ia tidak ingin terus menjadi perempuan yang hanya diam dan menelan segalanya. Dia menggenggam kedua tangannya erat-erat. Aku sudah terlalu lama diam, batin Ayu. Ruangan semakin ramai. Musik lembut masih mengalun. Namun kali ini, suasana tidak murni lagi seperti acara prestisius penuh kebanggaan. Banyak yang tidak fokus pada panggung utama, melainkan pada Ayu dan Dani. Apalagi setelah Paman Ayu datang, banyak orang mulai mempertanyakan, siapa sebenarnya Ayu? Tidak lama kemudian, seorang panitia acara naik atas panggung, mengumumkan bahwa sebentar lagi akan ada sesi penting di mana beberapa tokoh penting perusahaan akan diperkenalkan secara resmi. Semua tamu diminta berkumpul, memperhatikan, dan memberikan perhatian penuh. Lampu-lampu sorot perlahan diarahkan ke panggung. Musik berubah sedikit lebih serius dan megah. Semua orang mulai bergerak ke tengah ruangan. Dani tersenyum bangga. Ini momen yang paling ia tunggu. Ia merasa ini saatnya kembali menjadi pusat perhatian. Saatnya ia dikenal. Saatnya karirnya terlihat bersinar di depan semua orang, termasuk Ayu yang selama ini dianggapnya hanya beban. Ia berjalan mendekat ke panggung dengan langkah penuh percaya diri. Ia bahkan sempat melirik Ayu sekilas dengan tatapan merendahkan. Jangan jauh-jauh. Ikut ke depan. Biar semua orang lihat kamu sebagai istri aku, ujar Dani datar, tapi nadanya jelas menyentuh harga diri. Ayu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Dani sebentar, lalu mengangguk pelan. Namun dalam hatinya, ia tahu, ia tidak lagi sama seperti beberapa waktu lalu. Malam ini, ia tidak hanya akan berdiri sebagai istri Dani yang ditampilkan sebagai pajangan. Malam ini, sesuatu akan berubah. Tamu-tamu berkumpul. Ruangan seolah memusat ke satu titik. Beberapa petinggi perusahaan mulai diperkenalkan. Tepuk tangan bergantian terdengar. Dani semakin tegap berdiri. Ia merasa dirinya bagian dari lingkaran orang-orang berkelas itu. Ia merasa sedang naik satu tangga ke atas. Namun yang membuat banyak orang semakin penasaran adalah satu hal yang disebutkan oleh pembawa acara. Dan setelah ini, akan ada pengumuman penting mengenai sosok yang selama ini menjadi figur sangat berarti dalam berdirinya dan bertahannya perusahaan besar ini. Ruangan sontak menjadi lebih hening. Dani sedikit mengernyit. Ia tidak tahu soal ini. Ini tidak ada dalam rundown yang ia baca sebelumnya. Tapi ia tetap memasang wajah tenang, pura-pura paham. Ayu justru merasakan tubuhnya sedikit bergetar. Ia tahu. Ia tahu kemana arah ini semua. Jari-jarinya dingin. Nafasnya semakin terasa berat. Namun matanya tidak lagi kosong seperti dulu. Kini ada keberanian yang menyala pelan-pelan. Beberapa tamu mulai saling berbisik. Siapa ya? Pemilik perusahaan yang sesungguhnya? Masa sih selama ini identitasnya nggak pernah benar-benar muncul? Apa mungkin orang besar yang tadi datang itu ada hubungannya? Beberapa tatapan secara otomatis kembali mengarah ke Ayu. Dani mulai merasa tidak nyaman. Kenapa mereka lihat ke arah sana? Pikirnya kesal. Detik-detik itu terasa begitu lambat. Pembawa acara masih berbicara dengan nada penuh wibawa, seolah sengaja menunda agar rasa penasaran semakin membuncah. Ia membangun suasana dramatis, seolah ini adalah momen puncak yang tidak bisa disepelekan. Ada sosok yang selama ini memilih berada di balik layar, yang memilih hidup sederhana. Namun pengaruhnya begitu besar bagi perusahaan ini. Banyak yang mungkin tidak tahu, banyak yang mungkin tidak percaya, tapi malam ini, kebenaran akan kita dengar bersama. Ayu menarik napas panjang. Matanya mulai berkaca-kaca.
Bukan karena sedih saja, tapi karena perasaan campur aduk. Loh, Kekecewaan, ketakutan, tapi juga keberanian. Dan sebuah kelegaan yang sebentar lagi mungkin akan ia rasakan. Dani menggenggam tangannya sendiri, tiba-tiba terasa gugup tanpa alasan jelas. Siapa sebenarnya yang mereka maksud? Gumamnya. Paman Ayu terlihat berdiri tidak jauh dari depan panggung. Wajahnya tenang, tapi matanya tegas. Seolah menunggu saat yang tepat. Seolah menunggu sesuatu yang sejak lama seharusnya terjadi. Lampu sorot bergerak pelan. Suasana semakin senyap. Hanya detak jantung setiap orang yang terasa berdentum di telinga masing-masing. Pembawa acara tersenyum tipis. Dan tepat pada saat itu, nama seseorang akan dipanggil. Sebuah identitas akan dibuka. Sebuah kebenaran yang selama ini terkunci rapat di balik sikap sederhana seorang wanita yang sering diremehkan, akan segera berdiri di tengah sorotan lampu paling terang di ruangan itu. Semua orang menahan napas. Tatapan mereka berpindah cepat, ke Ayu, ke Paman Ayu, ke jajaran direksi, lalu kembali ke Ayu lagi. Bibir pembawa acara mulai menyebutkan sesuatu, kalimat yang akan mengubah segalanya. Dan tepat saat itulah, langkah kaki seseorang terdengar maju. Suara hak sepatu menyentuh lantai marmer mewah. Semua kepala langsung menoleh. Dani membelalakan mata. Ayu menggigit bibirnya pelan. Malam itu, akhirnya benar-benar sampai pada detik penentuan. Detik sebelum semua topeng runtuh. Detik sebelum semua penghinaan berubah arah. Detik sebelum Dani harus berhadapan dengan kebenaran yang tidak pernah ia bayangkan. Dan semua orang hanya bisa menunggu. Dengan dada berdegup tak karuan. Karena setelah ini, tidak akan ada lagi yang sama.